Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Irfan Maulana. Saya berasal dari sekolah SMA Pasundan 1 Cimahi. Kali ini saya akan membahas tentang virus. Jika materi virus ini ada di kelas 10 semester 1, selamat kepada adik-adikku yang naik ke kelas 10 dan sekolah di SMA Pasundan 1 Cimahi. Semoga kalian betah ya bersekolah di sini dan juga paham tentang virus itu apa. Oke, segitu dulu perkenalan dari saya. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Let's go! Nah, materi pertama yang akan kita bahas dalam virus adalah pengertian. Pengertian dibagi menjadi dua, yaitu secara bahasa Latin dan bahasa umum. Bahasa Latin, virus adalah virion atau venom yang artinya adalah racun. Sedangkan bahasa umum adalah virus merupakan mikroorganisme yang bersifat parasit dan hanya dapat hidup di sel inang. Maksudnya adalah si virus ini merupakan organisme kecil yang bersifat parasit dan hanya dapat hidup di sel inang. Nah, kalian bertanya-tanya kan, sel inang itu apa? Jadi, sel inang itu adalah sebuah organisme yang menampung makhluk yang sangat kecil untuk tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Maksudnya adalah si inang ini merupakan rumah bagi makhluk yang sangat kecil atau mikroorganisme untuk tumbuh, berkembang, dan berkembang biak. Jadi, di manakah itu inang? Inang bisa terdapat di manusia, hewan, maupun juga tumbuhan. Oke. Yang kedua, kita sebut ciri-ciri virus. Nah, ciri-ciri yang pertama, virus itu berukuran mikroskopis sekitar 20-300 nanometer. Atau nanomikro. Artinya si virus ini berukuran yang sangat kecil dan hanya bisa terlihat oleh alat penglihatan kecil atau mikroskop disebutnya. Yang kedua, terdiri dari materi genetik. Nah, virus ini tuh terdapat materi genetik yaitu DNA atau RNA. Jadi si virus ini tuh cuma memiliki satu DNA ataupun RNA itu sebagai penyusun dari genetiknya. Yang ketiga, aseluler. Ia juga si virus tersebut tidak memiliki sel yang seperti makhluk hidup yang adalah yang banyak yang banyak diketahui gitu. Jadi si virus itu tidak memiliki sel atau seluler. Jadi bukan makhluk hidup dong. Nah, kita lihat nanti. Yang keempat, membutuhkan sel inang. Seperti yang dijelaskan tadi, si virus itu tidak bisa hidup sendirian. Jadi ia butuh berkembang biak di sel inang gitu. Memiliki bentuk yang beragam. Jadi virus itu bentuknya sangat beragam. Ada yang kotak, ada yang tabung, bulat, dan lain-lain. Yang terakhir, bukan makhluk hidup ataupun benda mati. Nah, kenapa bukan makhluk hidup? Karena pertama ia tidak memiliki sel, yang kedua ia dapat dikristalkan atau dibukukan gitu. Dan nanti ada di sejarahnya. Ataupun benda mati, ia juga tidak bisa dikatakan benda mati karena ia mampu bereproduksi gitu, menjadi banyak gitu di sel inang. Makanya bukan makhluk hidup, bukan benda mati gitu. Oke. Selanjutnya adalah struktur bentuk virus. Nah, struktur bentuk virus itu secara umum nih ya. Secara umum terdiri dari beberapa hal berikut. Kalau dijelaskan di sini, di bagian atas itu ada kepala. Nah, kepala ini berfungsi untuk melindungi yang di dalamnya terdapat DNA atau RNA dan kapsid. Kapsid ini tuh untuk untuk melindungi lah intinya mah. Nah, yang kedua ada leher. Nah, di leher ini berfungsi untuk menopang si tubuh virus. Lalu ada selubung ekor yang ke bawah sampai ke serabut ekor. Nah, serabut ekor. Lalu ada papan dasar. Nah,
Serabut ekor dan papan dasar ini, kalau serabut ekor itu berfungsi untuk apa? Kayak tempat untuk mendaratnya lah. Kaki lah kalau disebutnya mah di makhluk hidup mah. Kalau ini papan dasar ini untuk menopang juga si tubuh apa? Virus. Lalu ada jarum penusuk ini untuk melakukan absorpsi atau penghancuran. Nanti itu mah diperkembangbiakan virus gitu atau reproduksi virus. Nah, yang ada selanjutnya yaitu bentuk-bentuk virus. Nah, bentuk virus ini ada helical virus, icosahedral virus. Nah, helical virus ini adalah virus ini berbentuk seperti tabung yang di dalamnya terdapat DNA yang berbelit seperti spiral. Jadi di dalam bentuk yang seperti tabung ini, nah di dalamnya itu ada DNA yang kayak berbelit-belit gitulah, seperti per kalau itu mah, yang bentuk spiral. Contoh virusnya apa? Ada TMV atau tobacco mosaic virus, rabies, maupun influenza. Yang kedua ada icosahedral virus. Icosahedral virus ini merupakan berbentuk 6 sisi dan memiliki bentuk kapsid icosahedron atau 3 dimensi dengan 20 kali segitiga sama sisi. Nah, jadi di sini tuh ada sekitar 20 kali segitiga sama sisi ya. Jadi bentuknya tuh bener-bener kayak icosahedral lah atau icosahedron yang 6 sisi gitulah. Nah, contohnya virus apa? Virus polio, hepatitis A, herpes simplex, dan human papilloma virus gitu. Oke, selanjutnya ada virus berselubung dan juga virus kompleks. Nah, virus berselubung ini adalah virus ini berbentuk bulat ataupun bola yang memiliki lapisan lipid ganda dan mengelilingi kapsid virus. Jadi intinya virus ini tuh berbentuk seperti bola. Nah itu yang cocok yang total itu teh bukan total yang muncul itu teh bukan kaki sebagai si pokoknya masih kayak penopang inilah kayak di virus kompleks gitu. Nah, iya juga di dalamnya itu terdapat kapsid di dalamnya tuh dan juga memiliki lipid ganda juga. Nah, contohnya adalah HIV, coronavirus, dan RSV. Oke, selanjutnya virus kompleks. Virus ini memiliki bentuk yang lengkap ataupun kompleks dibandingkan virus-virus yang lain. Maksudnya tuh, ia tuh memiliki struktur tubuh yang lengkap lah. Kan kalau itu mah bulat, tadi ada icosahedron, terus juga ada bentuk tabung. Nah, ini tuh lengkap kayak kepala, leher, badan, kaki, sampai ke bagian jarum penusuknya. Itu lengkap ya semuanya. Jadi jelas gitu bentuk virusnya tuh gimana. Oke. Selanjutnya, kita di sini ada sejarah virus. Nah, sejarah virus ini bermula pada tahun 1883 yang ditemukan atau diketahui pertama kali oleh seorang ilmuwan yang berasal dari Jerman, yaitu Adolf Meyer. Nah, pada tahun 1883, seorang ilmuwan ini tuh, si Adolf Meyer itu lagi nyari penyebab penyakit mosaik pada tembakau. Jadi waktu itu teh si Adolf Meyer teh nemuin nih ada pokoknya mah di tanaman tembakau itu ada kok kayak bercak-bercak gitu kayak terus juga sakit kayak pertumbuhannya tuh lambat dibandingkan tembakau lain yang kelihatannya tuh sehat. Nah, penyakit ini tuh menghambat pertumbuhan tanaman tembakau dan menyebabkan timbul bercak-bercak pada daun tembakau sehingga disebut mosaik. Nah, pokoknya si Mayer ini tuh mengetahui bahwa penyakit itu teh menular. Nah, terus juga ia tuh langsung mengekstrak getah dari tanaman yang sakit, lalu ia tuh menyemprotkan ke tanaman yang masih sehat. Dan hasilnya tanaman yang sehat menjadi sakit. Jadi dia tuh kayak pokoknya mah kayak dia tuh kan nemu nih nemu di tanaman dia tuh tanaman tembakau dia tuh kayak kok sakit gitu. Nah, ya tuh kan kayak penasaran kok bisa sakit sedangkan yang lain tuh sehat.
gitu. Lalu ya teh langsung buru-buru kayak mengekstrak si getah dari tanaman yang sakit itu, kayak dibuat dicairkan lalu disemprotkan ke tanaman yang masih sehat, dan hasilnya yang tanaman tadi sehat tuh jadi sakit gitu. Nah, si Adolf Meyer itu teh kayak penasaran kenapa. Jadi sebenarnya ini tuh di dalam si tanaman tembakau tuh ada makhluk apa yang menyebabkan si tembakaunya tuh menjadi mati atau sakit. Lalu selanjutnya, pada tahun 1892, nah, ada seorang ilmuwan yang bernama Dmitri Ivanovsky. Nah, ia tuh berasal dari ilmuwan Prancis yang nguji hipotesis si Adolf Meyer tadi, yang mengatakan bahwa ia tuh melakukan percobaan yaitu dengan mengalirkan getah dari daun tembakau yang terinfeksi melalui saringan yang didesain untuk menyaring bakteri. Intinya mah, si Ivanovsky itu teh melakukan atau mengalirkan getah dari daun tembakau yang terinfeksi melalui saringan yang didesain untuk menyaring bakteri gitu. Setelah disaring, getah dioleskan ke tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau tersebut pun terinfeksi sakit. Hal ini menunjukkan bahwa getah tersebut masih dapat menularkan penyakit ke tanaman yang sehat. Penelitian Ivanovsky menghasilkan dua hipotesis, yaitu ada bakteri yang patogen atau jahat yang sangat kecil ataupun mikroorganisme lain yang dapat melewati penyaring dan memiliki toksin. Nah, selanjutnya, pada tahun 1897 atau 5 tahun setelah Dmitri Ivanovsky menguji hipotesis, pada tahun 1897 ada seorang ilmuwan berkebangsaan Belanda atau Martinus Benjerik. Ia melakukan percobaan, yaitu dengan cara Benjerik menyemprotkan tanaman yang sehat dengan getah yang sudah disaring dengan penyaring bakteri. Setelah tanaman tersebut terinfeksi, Benjerik mengambil getahnya untuk menginfeksi tanaman yang lain. Begitu seterusnya sehingga terjadi rangkaian infeksi yang seperti yang ada di gambar. Di situ dikatakan daun tumbuhan sakit. Lalu si itu tadi diekstrak, daun disemprotkan. Lalu kemudian disaring lagi, terus ditumbuk lagi. Intinya mah berulang-ulang kali. Sehingga dari rangkaian percobaan yang dilakukan itu, Benjering menyimpulkan bahwa agen penyebab penyakit tersebut sudah pasti bereproduksi karena kemampuannya menginfeksi tidak berkurang. Bahkan setelah beberapa kali ditransfer dari satu tanaman ke tanaman lain, agen tersebut juga berbeda dengan bakteri karena tidak dapat dikembangbiakan di cawan petri yang berisi nutrisi. Nah, jadi intinya mah, si Benjering itu menyemprotkan cairan yang sudah disaring menggunakan penyaring antibakteri. Nah, kita menyimpulkan bahwa ia bukanlah bakteri yang ada di dalam si tembakau tersebut. Namun, ada makhluk lain yang menginfeksi sehingga ia menamainya dengan Contagium fluidium, atau artinya adalah cairan hidup yang menular. Oke. Lalu, setelah beberapa puluh tahun kemudian, pada tahun 1935, ada seorang ilmuwan biokimia asal Amerika yang bernama Wendell Meredith Stanley. Ia pun pada tahun tersebut, seorang ahli biokimia itu atau si Wendell Meredith Stanley itu berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit bintik kuning pada tembakau. Nah, sehingga ia tuh menemukanlah bahwa ia tuh telah berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit bintik tersebut di tanaman tembakau yang menyebabkan si tanaman tembakau itu menjadi sakit ataupun mati. Nah, ia pun menamainya dengan TMP atau Tobacco Mosaic Virus. Nah, Stanley pun mengumumkan bahwa penyebab dari semua itu adalah virion atau yang lebih dikenal dengan sekarang yaitu virus. Nah, itulah empat ilmuwan yang bisa menemukan sejarah virus atau ditemukannya virus itu oleh Adolf Meyer, Dmitri Ivanovsky, Martinus Benjering, dan Wendell Meredith Stanley. Nah, itulah
Jadi intinya mah keempat ini tuh yang berasal dari Adolf Meyer sampai ke Wendell Meredith Stanley terus melakukan percobaan ataupun menguji hipotesis sebenarnya apa sih yang terjadi pada tembakau ini sehingga tanaman tersebut menjadi sakit. Apakah karena bakteri ataupun karena ada makhluk lain yang disebut tadi di Martinus Benjering, yaitu Contagium vivum fluidium gitu. Nah, sehingga Wendell Meredith Stanley itu ngebantah lah bahwa ini tuh bukan gitu. Jadi si Wendell Meredith Stanley itu langsung menyimpulkan gitu bahwa ini tuh adalah virus gitu.